Oke, sudah terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Oke, ya seperti biasa kita akan masuk ke apa? Sesi minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 itu adalah mengenai box and whisker plots. Oke, atau disebut sebagai box plot gitu ya. Nah, kita akan berbicara mengenai box plot. Box plot itu apa? Box plot itu adalah visualisasi gitu ya. Salah satu visualisasi data, menampilkan data begitu ya berdasarkan dari struktur sebarannya. Nah, box plot itu seperti ini ya. Jadi nanti ada box, ada kotak. Sebentar. Pak Punten mau nanya. Ya. Kalau di LMS emang belum diupload ya buat slide-nya? Belum ya. Ya nanti saya lihat dulu ya. Baik, Pak. Sebentar ini deh. Oke, ya. Ya, kita akan bahas mengenai box and plot ya. Nah, box plot itu seperti apa? Jadi ketika teman-teman punya data, ya, terus teman-teman datanya teman-teman urutkan begitu ya, dan teman-teman bisa gambarkan box plotnya. Ya, ini untuk apa? Untuk melihat sebaran data, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan ini ya, mendapatkan plot seperti ini, maka teman-teman sebenarnya bisa langsung mengidentifikasi ya. Mediannya berapa ya? Median di sini. Oke, itu adalah kalau ada kotak lalu ada garis ya di dalam kotak itu kita sebut sebagai median. Contoh di sini mediannya 0 ya. Nah, di sini mediannya 0. Contoh. Ya, contoh ini adalah box plot berdistribusi normal ya. Terus ada Q1 ya, sebelah kirinya itu ada Q1. Itu adalah 25 persentilnya. 25% persentilnya. Ya, di sini. Lalu sebelah kirinya lagi ada minimum ya. Nilai minimum itu bukan nilai minimum apa ya? Bukan minimum dari data keseluruhan ya, tapi dia minimum based on ini ya. 25 persentil dikurangi 1,5 kali IQR gitu ya. IQR itu adalah panjangnya dari 25 persentil dan 75 persentil. Ya, ini adalah interquartilnya. Ada dua seperti ini ya, di mana ada titik setelah di minimum ini, maka teman-teman akan mendapatkan namanya outliers. Gitu ya. Oke, nanti lebih detailnya nanti ada di dalam outlier. Sebelum masuk ke outlier juga sebenarnya ada apa ya? Ada batas gitu ya. Nanti kita akan lihat secara detail. Meanwhile di sebelah kanannya itu adalah Q3 ya, itu adalah Q3 75% persentilnya, lalu ada outliersnya sama dan maksimumnya adalah Q3 dikurangi 1,5 kali ya. Kali panjangnya ini, IQR ini panjangnya berapa gitu ya. Oke. Nah, atau dalam bentuk lain biasanya disebut sebagai ini namanya upper extreme, ada upper quartile ya. Lalu ada median. Ya, jadi ini tuh sama dengan Q3. Ini sama dengan Q2, median itu sama dengan Q2 lah. Ini adalah Q1 lower ya. Ya ada whiskernya, ada lower extreme-nya gitu ya. Nah, box plot merupakan bentuk penyajian data hanya menggunakan 5 ukuran statistik ya. Pada ringkasan 5 yaitu adalah ada nilai minimum, K1, ada median, K2 atau Q ya. Ya kalau ini kayak K. Ya lalu ada nilai maksimum. Nah, secara visual box plot dapat menggambarkan apa? Pertama adalah lokasi pemusatan ya yang diwakili oleh nilai median. Kita pengen lihat nih pusatnya itu ada di mana ya data ini, sebaran datanya gitu ya. Lalu bentuk sebaran data ada simetriks atau positif atau negatif. Gitu ya. Ditunjukkan letak median dalam kotak. Letak median lebih dekat dengan Q1 ya mencirikan suatu sebaran dengan kemiringan positif. Ya, jadi kalau si yang merah di sini, sorry. Jadi kalau yang merah ini ada di sini,
Ya, misalkan dia miring dekat Q1, maka gambarnya nanti begini. Ya, kurang gini. Nah, artinya dia sebarannya kemiringannya positif. Begitu. Ya. Sedangkan kalau dia dekat dengan Q2, nanti datanya begini. Ya. Datanya, maka kemiringannya negatif terjadi bila posisi median lebih dekat dari Q3 gitu ya. Nah, ukuran penyebaran data diperlihatkan oleh panjangnya kotak ya. Kotak yang merupakan jangkauan antar kuartil ya. Ini adalah jangkauan antar kuartil atau namanya adalah interquartile range ya. Atau bahasa Indonesianya adalah jangkauan antar kuartil. Nah, nilai data pencilan atau data ekstrem, data pencilan dideteksi dengan menggunakan nilai pagar ya. Nanti ada pagar dalam dan pagar luar. Nah, seperti apa pagar dalam dan pagar luar? Nanti kita akan lihat datanya. Nah, ini ya. Jadi jadi dalam box plot itu setelah teman-teman mendapatkan maksimum, sebenarnya teman-teman ini maksimum ini disebut sebagai pagar dalam ya. Ini adalah pagar dalam. Oke. Ini adalah PD atas ya. Ini adalah PD bentar, ini maksimum ya, betul. Ini PD atas. Oke. Kalau ini PL ya, PL atas. Berarti kalau di sini dia PD bawah. Oke, kalau di sini adalah PD atas. Seperti itu ya. Kok atas ini bawah juga. Sorry. Ini bawah, ini PL, sorry. PL bawah. Ini adalah PL bawah gitu ya. Jadi outliers itu adalah jika kategori pencilan jauh bila letaknya data di antara pagar dalam dan pagar luar. Itu pencilan jauh ya. Jadi kalau ada data di sini, maka ini disebut sebagai pencilan jauh. Begitu ya. Ini adalah pencilan jauh. Ya. Pencilan jauh. Kalau dia ada di luar pagar luar, ya contoh ini, ya ini adalah pencilan jauh sekali, gitu ya, pencilan jauh sekali. Oke. Nah, jadi dari data ini, ketika teman-teman punya data, teman-teman punya median, teman-teman punya Q1, Q3 gitu ya. Terus teman-teman bisa menghitung PD bawah, PD atas, PL bawah, PL atas, begitu. Lalu teman-teman sebarkan datanya gitu ya. Terlihat apakah datanya ada pencilan atau tidak. Oke. Nah, coba ini ada contoh ya. Ini adalah box plot of the pizza data ya, pizza data ya, comparing Eagle Boys and Domino Pizza. There are several curiosity here ya. Why is the range of Domino so large ya? Okay. Eagle Boy has a smaller range but has several substantial outliers. Why? One would expect pizza manufacturer to try and control diameter fairly closely because pizza that are too small present risk ya. Oke. Coba diperiksa dulu untuk yang Domino Pizza ya. Ini adalah Domino Pizza. Ini adalah data diameter gitu ya dari pizzanya, pizza Domino. Dan yang sebelah kanannya adalah box plot diameter dari pizza Eagle Boys. Begitu. Nah, coba periksa dulu nilai mediannya berapa ya untuk yang Domino. Lalu nilai jangkauan antar kuartilnya. Lalu bentuk sebaran datanya apakah simetrik atau tidak simetrik? Ada atau tidaknya nilai pencilan? Coba dilihat dulu. Kira-kira untuk Domino nilai mediannya berapa? Ada yang tahu? 7 bukan?
Berapa? 27. Betul. Ya, mediannya adalah 27. Oke. Kalau untuk Eagle Boys berapa? Untuk Eagle Boys berapa? 29. Dia adalah 29. Jadi diameternya ya adalah 29, gitu ya. Oke, nah terus untuk jangkauan antar kuartil. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil untuk pizza domino berapa? Sekitar lah ya, sekitar berapa tuh? Oke, ini kalau dilihat ini adalah Q2-nya. Oke, begini juga Q2. Oke. Q1-nya berapa nih? Ini 27. Q1-nya berapa? Ini Q1-nya berapa? 26,5, Pak. Oke, dia adalah 26,5. Terus untuk Q3-nya berapa nih? Sekitar 28,8 lah ya. Atau 0,9. Nah, kira-kira ini jangkauan kuartilnya berapa nih? Nilai jangkauan kuartil. IQR-nya berapa? IQR-nya adalah berapa IQR-nya? 2,4, Pak. Dapat dari mana 2,4? Q3 dikurangin Q1. Betul, ya. Jadi IQR-nya adalah jarak dari sini ke sini ya. Berarti dia adalah tadi 28,9 dikurangi 26,5. Dia berarti 2,4 gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, terus nilai maksimumnya berapa nih? Dan minimumnya? Nilai minimumnya berapa? 25,5 bisa lah, Pak. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Maksimumnya? Layernya gitu, Pak. Kan. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya Q1, Q2 dan Q3, teman-teman harus bisa menghitung ini ya, maksimumnya ya. Maksimum itu adalah PD ya, atau pagar dalam ya. Pagar dalam bawah dan pagar dalam atas. Nah, ini adalah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Ini berapa nih? Q1-nya 26,5 dikurangi 1,5 kali 2,4. Nah, ini berapa? Sekitar berapa? Ya, sekitar berapa? Ya, 23 Pak, sekitar 23. 23, 22,9 tapi mendapat berapa? 22,9. 22,9 ya. Oke, 22,9. Oke. Kalau maksimumnya di sini berapa nih berarti dia? Pagar dalam. Maka dia adalah Q3 ditambah sekarang ya, ditambah 1,5 kali 2,4. Nah, ini berapa? Berapa? Tadi Q3-nya adalah 28,9 ya.
28,9 ya, ini ditambah 1,5 kali 2,4 ini berapa nih? 32,5. Hah? 32,5. 32,5. Kok aneh ya di sini di bawah 30 ya? 28,9. Kok aneh ya? Ini 2,4 benar ya? 2,4. 2,4. Ini adalah 26, ya anggaplah. Ya ini anggaplah 25. Nggak akan jauh harusnya ya. 1,5 kali 2,4 berapa? 1,5. 4 dia berapa? 3,6 Pak. 3? 3,6. 3,6 ya? Kok aneh ya? Ini gambarnya di bawah 30 loh. Oke, nggak apa-apa ya. Harusnya berapa tadi? Ini? 3, 1, 32,5, Pak. 32,5 ya. Oke, 32,5. 32,5 ya. Oke, aneh ya. Oke, ya, dan seterusnya ya, teman-teman bisa buat juga untuk yang Eagle Boys-nya ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah bentuk sebaran data apakah simetrik atau tidak? Kalau menurut teman-teman nih, untuk domino, sebaran datanya simetris atau tidak? Atau tidak simetris? Sebaran datanya gimana? Kalau untuk domino sebaran datanya gimana nih? Mungkin ini dari 25 sampai 31. Sebaran datanya gimana untuk domino? Tidak simetris, Pak. Tidak simetris ya, karena nih mediannya ada di 27 ya. Nah, ada di sini misalkan. Ini mediannya ada di sini gitu ya. Oke, nilai tengahnya tuh nilai, ya anggaplah nilai tengahnya itu ada di situ ya, kemungkinan ya datanya saya nggak tahu data ininya berapa gitu ya, yang pasti nanti lebih banyak di sebelah sini gitu ya, karena ini adalah nilai median. Nah, kalau untuk Eagle Boys gimana nih? Kalau Eagle Boys simetri atau tidak nih? Ya, ini hampir mendekati simetri ya, tapi di sini ada pencilan ya, jangan lupa ini adalah ada outliers gitu ya. Oke. Ya, ada atau tidaknya outliers ya, kalau untuk yang ini tidak ada ya. Oke, nah di sini dikasih tahu ya. Eagle Boy has smaller range but has several substantial outliers. Kenapa gitu ya? Nah, one would expect pizza manufacturers to try and control diameter fairly closely because pizza that are too small present risk ya. Present risk apa? Annoying customer, publicity, hostile advertising ya. Dan pizza yang terlalu besar juga tadi bisa mempengaruhi keuntungan gitu ya. Jadi kenapa di sini mana yang lebih kenapa domino? Kalau ini ada cerita ya. Sebenarnya nih saya harusnya cerita kemarin gitu ya mengenai domino ini. Jadi ada domino ada pertarungan antar penjual pizza gitu ya. Ada namanya domino, namanya Eagle Boys. Gitu ya. Terus mereka melihat begitu ya. Ternyata strategi pemasaran mereka beda-beda. Ada yang satu kayak domino ini gitu ya, seperti ini begitu. Lalu ada yang seperti yang Eagle Boys ini gitu ya. Nah, kalau yang Eagle Boys ini dia berpikir gitu ya, jadi jangan terlalu membuat pizza yang yang gede-gede. Kenapa? Karena bisa jadi profitnya bisa berkurang gitu ya, sehingga dia sebaran data dari diameter pizzanya segini nih gitu ya. Sedangkan kalau domino beda gitu ya, domino melihatnya bahwa pizza terlalu kecil itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan banyak yang nggak suka gitu ya, atau bisa jadi nanti orang pada sentimen negatif begitu ya terhadap
ini ya terhadap pizzanya.